Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Nuriana, salah satu guru geografi di SMA Negeri 1 Pasawan, Kabupaten Kuningan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mata pelajaran geografi di kelas 11 semester pertama, yaitu pengelolaan sumber daya alam. Seperti kita sudah diketahui bahwa lingkungan kita banyak sekali sumber daya alam yang ada di sekitar kita, di mana ini menjadi kajian yang penting bagi anak kelas 11 karena ini sebagai bekal mereka untuk ketika mereka lulus dari sekolah, apakah bisa mampu memanfaatkannya dengan baik atau tidak. Maka materi ini sangat cocok di kelas 11 sebagai bahan dasar ketika mereka lulus. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi secara pengertian simpel bahwa segala potensi yang ada di alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu disebut dengan sumber daya. Termasuk seperti dalam diri kita juga, kita memiliki potensi, bakat, minat, itu adalah sumber daya yang kita miliki dalam diri ini. Nah, alam juga memiliki itu. Nah, kita harus mengetahui di mana kelebihannya, di mana potensinya, dan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam itu supaya dapat menjadi atau dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan atau diklasifikasikan secara garis besar ada dua. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kali ini kita akan mencoba mengkaji sumber daya alam yang diperbaharui dan yang tidak. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu dapat dipakai berulang kali dan tidak habis karena ditergantikan secara alami. Nah, artinya sumber daya alam ini secara waktu ketika sudah kita gunakan itu akan cepat kembali pulih. Maka orang mengkategorikannya bahwa sumber daya alam ini dapat diperbaharui. Contohnya seperti sinar matahari yang tidak ada hentinya, angin, air, flora, dan fauna. Itu ketika kita sudah menggunakan dan kita habis, itu dengan cepat bisa kita atau alam dapat menyediakannya atau manusia dapat mengusahakannya dengan segala kemampuannya, sehingga sumber daya alam itu serasa tidak akan habis. Selanjutnya, contohnya misalkan cahaya matahari. Sejak bumi terbentuk, matahari telah menghasilkan energi berupa panas dan cahaya. Potensinya dianggap tidak terbatas. Bahkan kalau kita bergurau, kapan cahaya matahari itu bisa berhenti ya? Kalau misalkan dalam agama agama Islam mengatakan itulah terjadinya kiamat. Angin. Nah, ini angin salah satu potensi sumber daya alam yang tidak dirasa tapi banyak sekali manfaatnya. Angin adalah udara yang bergerak yang tercipta saat matahari memanaskan permukaan bumi. Selama matahari bersinar, angin tetap menjadi sumber daya alam yang tidak terbatas dan terbatas. Kemudian ada lagi air. Nah, air menciptakan energi yang dapat ditangkap dan diubah menjadi listrik yang disebut pembangkit tenaga listrik. Air terus diperbaharui oleh siklus air. Nah, seringkali siswa bertanya, Pak, apakah kondisi air di permukaan bumi itu selalu bertambah dan berkurang? Itu jawabannya tidak. Artinya selalu konstan. Karena air itu punya siklus yang disebut dengan siklus hidrologi, di mana air yang diturunkan ketika dalam proses hujan, kemudian meresap ke permukaan bumi, dan kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah sampai ke laut, itu akan terus lagi dipanaskan sehingga terjadi lagi proses siklus hidrologi yang terus menerus. Nah, cuma ketika terjadi banjir, kemarau, itu berarti ada kesalahan pemanfaatan ruang di permukaan bumi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah panas bumi. Bumi terus-menerus dihangatkan oleh intinya, sehingga ketika kita menggunakan energi panas bumi, kita tidak menggunakan sumber daya seperti yang kita lakukan seperti kita membakar gas. Nah, ini adalah energi yang terbarukan yang negara kita punya potensi yang luar biasa, energi panas bumi. Kuncinya adalah ketika bumi kita memiliki banyak cadangan air dan di bawahnya memiliki cadangan panas, maka energi ini akan terus digunakan. Jadi disebut dengan energi panas bumi. Jadi kuncinya kondisi tanah, permukaan bumi, dan kondisi air yang proses presipitasi yang terjadi di permukaan bumi.
Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, merupakan zat alami yang pembentukannya tidak seimbang dengan kecepatan konsumsinya. Nah, contohnya minyak bumi, batu bara, mineral, logam, dan non-logam, dan sebagainya banyak. Ini kata kuncinya adalah sumber daya alam yang ada di alam, tersedia di alam. Tapi ketika kita sudah gunakan dan sudah habis, ini memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, mungkin yang paling familiar bagi kita adalah seperti bahan bakar minyak. Nah, ini adalah hasil dari endapan fosil hewan yang tertimbun jutaan tahun yang lalu, kemudian kita manfaatkan dan kita selalu konsumsi. Nah, ketika kita seperti sekarang harga minyak mahal, itu proses mengembalikan lagi minyak bumi itu sangat luar biasa lamanya, bahkan mungkin bisa ribuan, ratusan, bahkan jutaan tahun. Nah, maka kita selaku manusia yang berpikir dalam menyelamatkan lingkungan, bagaimana mengganti BBM. Maka salah satu solusinya yang sedang sekarang kita garap negara kita adalah dengan penggunaan bahan bakar atau dengan energi listrik. Nah, ini minyak bumi adalah bahan bakar fosil cair. Sebagian besar minyak bumi masih jauh di bawah tanah. Artinya perlu ada proses yang disebut dengan perjalanan minyak bumi akibat adanya pergerakan lempeng di bawah kulit bumi sehingga bisa terangkat ke permukaan dan bisa kita melakukan eksploitasi. Batu bara, nah ini bedanya dengan minyak bumi. Batu bara itu hasilnya fosil tumbuhan. Jadi tumbuhan yang mati jutaan tahun yang lalu terkubur dalam tanah, kemudian tersingkap atau sengaja kita gali, yang setelah kita eksplorasi memiliki potensi, maka akan ada batu bara itu. Sifatnya warnanya hitam, kecoklatan, dihasilkan dari fosil tumbuhan. Ini adanya kalau daerah kita sekitar daerah Kalimantan, Sumatera, itu juga banyak sebaran batu bara. Nah, ini penggunaan sumber daya alam, sumber daya lahan 10%, gas alam 5%, sumber daya hewan 25%, sumber daya kehutanan 30%, energi angin 15%, energi matahari. Nah, ini padahal kalau kita lihat presentasinya, energi matahari ini luar biasa. Banyaknya potensinya di kita, tapi kita pemanfaatannya masih sangat rendah. Artinya ini menjadi, ketika kita berbicara tentang sumber daya alam yang ramah lingkungan, dapat diperbaharui, nah ini harus menjadi konsen sebagai pengembangan teknologi ke depan untuk mengembangkan energi cahaya matahari sebagai energi yang terbarukan, dan kita hidup di Khatulistiwa, berada di Khatulistiwa, mendapat sinar matahari itu sepanjang tahun. Nah, mengapa sumber daya alam itu penting? Nah, tanpa sumber daya alam manusia tidak akan bertahan hidup. Orang yang menggunakan sumber daya alam setiap hari secara langsung atau tidak langsung. Makanya tadi di awal dikatakan bahwa kita setiap hari ketemu dengan sumber daya alam, tapi mindset kita tentang pengelolaan sumber daya alam itu yang masih kurang. Maka nanti kalian ketika para siswa kalian keluar dari jenjang pendidikannya, ketika kita sudah belajar ini akan menjadi modal bagaimana mereka bertindak memperlakukan alam. Lebih dari 60% penggunaan sumber daya adalah untuk makanan dan minuman, mobilitas, mobil, kereta api, dan perumahan. Ini mungkin data yang perlu kita cermati, bahwa sumber daya alam itu habis untuk makanan, minuman, dan mobilitas. Sehingga yang di saving itu hanya sekitar 40%, atau yang kita tunda kehabisannya. Lanjut, mungkin pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini adalah lanjutannya. Sebagai bahan pangan, sumber daya alam merupakan sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup utama, yaitu makanan dan minuman. Kemudian sebagai bahan sandang. Nah, kemudian sebagai bahan papan atau tempat tinggal dan kebutuhan untuk beraktivitas. Kalau kita dulu pernah belajar tentang kebutuhan manusia, itu tidak terlepas dari namanya sandang, pangan, dan papan. Satu lagi mungkin sekarang untuk beraktivitas. Nah, itu semua menggunakan sumber daya alam yang ada yang di sekitar kita, dan kita harus mengelolanya dengan bijak. Nah, kemudian kita berbicara potensi sumber daya alam Indonesia sangat luar biasa. Potensi sumber daya alam kehutanan, potensi sumber daya alam pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Nah, ini kajian baru, artinya sudah mengerucut bahwa kita ini punya 4 potensi yang luar biasa.
kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata yang semuanya itu memiliki potensi yang besar, tapi kita pemanfaatannya masih kurang atau perlu pengefisienan atau perlu ide gagasan baru untuk memanfaatkan. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, ini mungkin solusi yang ditawarkan bagaimana menyeimbangkan, membalanskan antara apa yang dibuat oleh alam dan apa yang dikonsumsi atau yang digunakan oleh umat manusia. Itu dengan pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Tadi yang dikenal ada yang disebut sumber daya alam yang tidak dapat ditambah. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam akan diikuti oleh rusaknya atau berkurangnya sumber daya alam. Maka pemanfaatannya harus sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Bahkan seorang ahli pembangunan mengatakan bahwa tidak mustahil ketika pembangunan itu tidak merusak. Jadi ketika ada proses pembangunan itu niscaya tidak akan merusak, pasti akan merusak. Tapi kita selaku manusia yang punya akal dan pikiran bagaimana menyesuaikannya supaya pembangunan itu tidak terlalu merusak, bahkan bisa menguntungkan bagi yang lainnya. Jika disebut dengan pembangunan berkelanjutan, artinya pembangunan yang dapat dirasakan kemaslahatannya bagi generasi yang akan datang. Secara garis besarnya bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kemaslahatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang masa datang. Ini merupakan grand design besarnya tentang pembangunan kelanjutan di mana sangat komplit mulai dari lingkungan hidup, sosial, ekonomi, pembangunan, bagaimana strateginya, dan bagaimana cara pengawetkannya supaya sampai ke generasi yang akan datang. Itu yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Bahkan kita harus kupas secara tersendiri bagaimana mindset kita, pola pikir kita memanfaatkan lingkungan itu harus menggunakan berprinsip pada pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian pemanfaat lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan adalah satu, pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan, pemanfaatan energi terbarukan, diversifikasi bahan bakar, efisiensi dan konversi energi, dan pengelolaan sampah domestik. Nah, ini 6 hal yang bisa menjadi concern kita dalam pemanfaatan lingkungan. Kemudian secara garis besarnya, nanti pembelajaran selanjutnya kita akan berkaitan dengan bagaimana mengelola sumber daya alam kehutanan kita, kemudian pengelolaan sumber daya alam pertambangan, pengelolaan sumber daya kelautan, dan pengelolaan sumber daya pariwisata. Nah, 4 faktor atau 4 bagian tadi ini yang Bapak sebutkan itu menjadi concern kita ke depannya. Bahkan kalau Bapak merencanakan ini akan menjadi sebuah proyek kalian untuk mengkaji secara detail potensi keempat sumber daya alam itu yang ada di sekitar kita, silahkan kalian gali potensinya, kemudian permasalahan apa yang timbul, kemudian bagaimana peran serta masyarakat memanfaatkan sumber daya tersebut. Bahkan kalau ketika itu menjadi keuntungan apa yang didapat oleh masyarakat berkaitan dengan keempat sumber daya alam tadi, yaitu dari kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Nah, itu secara garis besar tentang sumber daya alam yang akan kita nanti sampaikan dalam pembelajaran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bahan ajar sumber daya alam. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.